Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Imam Musalla Al-Ikhlas beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita manusia sangat mendambakan dan mengimpiankan agar kehidupan kita di dunia ini kita semua menjadi orang-orang yang salih. Hana mutidra di antara kitanya yang ingin udip dalam dunianya menjadi orang yang maksiat. Tetapi mandum kitanya sangat mendambakan, mengimpiankan kita untuk menjadi orang yang salih, orang yang baik. Ketika kita sudah menjadi orang yang salih, tentu kita akan selalu dicintai oleh Allah dan selalu pula dicintai dan disayangi oleh hamba-hambanya Allah. Namun salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata yang bahwasanya ada 5 perkara yang dapat menghalangi seseorang menjadi orang-orang yang salih. Andai katakan karena 5 buah perkaranya kepegah li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sungguh kita semua akan menjadi orang yang salih. Karena 5 buah perkaranya ke, apabila kitanya tidak mampu untuk menjauhi dan menghindari, maka kita tidak akan menjadi orang yang salih. Adapun yang pertama, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membuat seseorang terhalang menjadi orang yang salih, iaitu merasa nyaman dengan kebodohan. Artinya kita merasa bahagia, merasa senang ketika kita bodoh terhadap ilmu agama. Padahal ilmu agama merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Hari ini kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu karena didasari oleh ilmu agama. Karena ketika kita tidak punya ilmu agama, semua ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan, Allah tidak akan menerimanya.
Tetapi Allah akan menerima segala ibadah dan kebaikan hambanya apabila didasari oleh ilmu agama. Maka penting ilmu agama. Sijum tajuk dalam majlis ta'lim ini lebih baik daripada kita salat sunat 1000 rakaat. Andai kata bab musalla al-ikhlasnya nak pegat pengajian, maka mari kita ikuti sijum mentang tajuk dalam majlis ta'lim. Untuk tak ikuti pengajian bab agama, baik bab salat, bab puasa, maka lebih baik, lebih utama daripada kita salat sunat 1000 rakaat. Baik elektron, kaum mi dan kaum ayah yang mendengar, saya pun yang berbicara tidak sanggup untuk lakukan salat sunat sehari semalam 1000 rakaat. Han mampu. Andai kata pun kita mampu salat sunat 1000 rakaat dalam sehari semalam, lebih utama belajar ilmu agama 1 bab dan berada di dalam majlis ta'lim 1 jam. 1 jam kita berada dalam majlis ilmu agama, mempelajari 1 bab ilmu agama, lebih utama daripada kita kunjung 1000 orang sakit. Tajak orang yang sakit hanya mungkin tajak ngenjaroso. Tentu kita akan membuah buah-buahan ataupun sedekah. Minimal ketika kita kunjung orang yang sakit, baik itu keluarga kita maupun tetangga kita, akan kita bawa 1 kilo buah salak ataupun 1 kilo buah jeruk. Yang kaya-kaya bacut bawa 1 kilo buah anggur ataupun 1 kilo buah apel. 1 kilo buah salak ataupun 1 kilo buah jeruk itu bukan harga 1000-2000. Minimal 15.000 atau 20.000. 2 kilo 40.000. Bayangkan kalau ada 1000 orang yang kita kunjung dalam sehari semalam, padum juta habis peng. Dah ikuti majlis ta'lim tak apa yang macam 5,000 rupiah dapat seorang celeng, lebih utama daripada kita kunjung 1000 orang yang sakit. 1 jam kita berada di dalam ilmu agama, lebih utama daripada kita mengantar 1000 jenazah. Andai kata di Lok Semawai ini ada jenazah 1000 orang dalam sehari semalam, kita antar, itu lebih utama kita mengikuti majlis ilmu agama. Sebab itanya baru membayang ke ilmu agama ketika kata duduk di atas kursi roda, watai tajak mata karabut, nyan baru tinggal tak pegah bab cucu kita dan anak-anak kita untuk dayu bab majlis ilmu agama. Watai sehat, tanya tak boh kesempatan. Maka oleh sebab demikian, mari di sisa-sisa hidup yang mentang Allah beri, mari senantiasa kita ikuti ataupun mencari ilmu agama. Wailul liman la ya'lamu. Celakalah kepegah oleh Nabi orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Wa wailul liman alima. Dan celaka pula orang yang belajar ilmu agama summa la ya'malu, ketika ilmu tersebut tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka penting ilmu agama, karena dengan ilmu hidup kita akan mulia. Dengan ilmu hidup kita akan Allah angkat derajat melalui dunia hingga akhirat. Tetapi apabila kita tidak punya ilmu agama, maka hidup kita akan hina dunia dan akhirat. Sebab kitanya menyebab majlis ilmu menyesapat keluarga tu. Karena anu kabur tajak ada yang orang ci. Karena orang ci kabur aja anu. Tapi menyebab nonton bola kadang-kadang sabuk kedai kopi sapat lep hana malai dia. Nyo mari introspeksi diri kita. Maka minta ilmu agamanya wajib setiap orang Islam lagi beriman. Han memadang dengan tidak orang akan lepas orang yang lain. Maka penyebab utama tidak akan menjadi salih seseorang karena merasa nyaman dengan kebodohan ilmu agama. Mungkin sering kita dengar
beberapa minggu yang lalu ataupun bulan-bulan yang lalu, tawuran di Lok Sumawe, nak maaf. Kemudian kenakalan-kenakalan remaja, pembacokan, pembunuhan. Ini karena minimnya ilmu agama. Belegop dah pegah. Tanya orang cik berani dimarahi. Kita orang tua berani dibunuh dan lain sebagainya ketika anak tersebut minimnya ilmu agama. Maka kita selaku pemimpin dalam keluarga, hukum memberi ilmu agama kepada keluarga itu wajib. Apabila kita membiarkan keluarga kita bodoh terhadap ilmu agama, amat berat siksa Allah di yaumil kiamah kelak. Maka ini penyebab utama. Makanya penyebab utamanya yang pertama, baik sampai debit matauro mentembak perkara yang pertama. Maka perkara yang pertama tidak bisa ataupun terhalang menjadi orang-orang yang salih ketika kita merasa bahagia terhadap kebodohan ilmu agama. Itu kata Sayyidina Ali. Adapun yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membuat seseorang terhalang menjadi orang yang salih, yaitu cinta kepada dunia. Yang dikatakan dunia adalah suatu perkara yang tidak ada manfaat kepada akhirat, ataupun satu perkara yang mudarat setelah kita mengalami kematian. Maka jadikanlah dunia yang sedang kita jalani hari ini menjadi tempat kita bercocok tanam yang akan kita panen di akhirat kelak. Apa yang kita tanam di dunia ini, inilah yang akan kita panen. Ketika di dunia ini kita menanam kebaikan, tentu kebaikan pula yang akan kita panen di akhirat kelak. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Apabila di dunia ini kita menanam keburukan, tentu keburukan pula yang akan kita panen di akhirat kelak. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Dunia yang sedang kita jalani hari ini merupakan tempat sementara, tempat persinggahan. Akan datang waktunya kita tinggalkan dunia ini yang dinamakan dengan kematian. Kebahagiaan yang ada di dunia ini, kesenangan yang ada di dunia ini, itu semuanya sementara. Ketika kita sudah terlalu rakus, terlalu tamak dan cinta kepada dunia, hingga lupa akan urusan akhirat, tentu kita akan mudah tertipu dengan tipuan syaitan. Mengapa hari ini berani kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Karena kita terlalu cinta kepada dunia. Yang penting bahagia di dunia, masalah akhirat hana tak pergi tanya. Yang menyatanya cinta ke dunia. Yang penting kita yang bahagia di dunia. Ibadat kadangkala kita tinggalkan, kebaikan kadangkala kita lewati. Yang penting kita cari kebahagiaan dunia. Tengah-tengah tamita kebahagiaan dunia, tengah-tengah tamita kesenangan dunia, ternyata mati pun menghampiri kitanya. Sehingga apapun yang telah kita wujudkan dan impiankan, hanta demi nikmati sungguh kecewa. Ura malam tamita peng beik tak pegat rumah leh tingkat. Beik tak belah motor yang mekilat Pajero Sport. Buna toko di Lok Sumawe sipluh boh muka. Luh tak pegat nyan ban Bandung. Malam tanya tawa ba Allah, yang duk rumah leh tingkat adalah keluarga kitanya. Yang motor Pajero Sport adalah keluarga kitanya. Itanya kata di alam barzah. Ibadat tak ubah lam dunia bak tamita rezeki. Kebaikan kitanya tinggalkan, uap kitanya tak pencerok dunia. Ini perlu kitanya introspeksi diri. Udip lam dunia sihat. Mati pasti akan terubah kitanya. Cuma tanggal mati yang hana tak tujuan. Maka sering malam-malam Ramadan yang hana triple terubah kitanya. Pemandu-pemandu salawat ataupun Bilal bak tarawih menjelang witir, gebaca oleh pemandu salawat, wa fid dunya zahidin
wa fil akhirati gharibin. Yang mendum nak baca. Nabi ya Allah long buzuhud terhadap dunia. Artinya dia terlalu cinta kepada dunia. Karena kakuna dalam dunia yo kahana kakahana. Karena ada pet tak dalam dunia yo han pet selama-lama. Ada api menderita dalam dunia yo han menderita selama-lama. Wa fil akhirati gharibin, berilah kepadaku ya Allah gemar akan urusan akhirat. Akhirat tempat yang kekal, akhirat tempat yang abadi, tempat yang selama-lamanya, butuh modal yang banyak, butuh bekal yang sempurna karena kita hidup selama-lama di akhirat. So, tak pernah hidup semua yang cukup hebat. So, tak pernah hidup semua yang cukup mulia. Semuanya mengalami kematian. Tinggal tanya pajan tahu ba Allah. Maka persiapkan amalan ibadah dan kebaikan untuk menghadapi kematian, untuk bahagia taih di alam barzah hingga yaumil kiamah kelak. Maka orang yang cinta kepada dunia hingga lupa akan urusan akhirat, maka kehidupannya akan celaka. Cita-citanya tidak pernah berujung. Kemiskinannya tidak akan mencapai kecukupan. Selalu kita mengeluh. Kita merasa bahagia ketika kita gebi kebahagiaan dunia. Tetapi kita merasa kecewa ketika kita udip dalam dunia dalam keadaan miskin. Perle kita nafsu kita dapat terus. Itulah orang yang cinta kepada dunia. Maka orang yang cinta kepada dunia hingga lupa akan urusan akhirat, tunggu kecewa mulai dunia hingga akhirat kelak. Adapun yang ketiga, yang membuat seseorang terhalang menjadi orang yang salih, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu bakhil terhadap kelebihan harta. Harta yang Allah berikan kepada kita hari ini titipan sementara. Bukanlah milik kita selama-lama. Artinya, pajan mentang Allah kecok pulang harta tersebut. Udip dalam dunia tiga sapo, kaya pun tiga saho. Ketika kaya yang Allah berikan hari ini sebagai titipan sementara, infakkanlah, sedekahkanlah harta tersebut pada tempat yang Allah ridha. Baik sampai waktu kagasin baru tengok ke sedekah. Yo kaya tua dan kita lupa akan bersedekah. Harta yang kita makan hari ini merupakan menjadi kotoran. Yang kita simpan menjadi rebutan keluarga. Adapun yang kita infakkan di jalan Allah, inilah yang akan menjadi tabungan di akhirat kelak. Dillul mu'minina yaumal qiyamah sadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang mukmin di yaumil kiamah itulah sedekahnya. Maka hanapu utama habis dengan sedekah. Hanapu kita utama habis dengan harta. Karena harta itu adalah ujiannya Allah. Innama, bahwa sesungguhnya auladukum, anak-anak kita dan harta-harta kita, fitnah, itulah ujian. Apabila kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan sulit mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil kiamah. Harta depan belakang Allah tanyang di yaumil kiamah. Dari mana kita ambil dan ke mana kita gunakan. Coba kita bayangkan mengenai harta. Seorang konglomerat, orang yang kaya raya, pegah bak keluarga, nyo tekedi lun singah lawa ba Allah, apabila tatim pengonlun, maka gata akan mendapat setengah harta warisan. Maka anak-anak pun berkata, aku tidak sanggup wahai ayahku. Pegah ba isteri pun ilake maah han sanggup. Pegah ba adik-adik selaku keluarganya pun han sanggup. Pegahlah seruan, pemberitahuan, ternyata ada seorang miskin yang tukang kayu, kemudian dia menyetujuinya. Ban kekalian terdengar harta warisan,
gebi le urang yang kaya apabila datem pengan selama 40 hari 40 malam. Terbayang kepada harta. Terbayang kepada harta. Maka waktu katruk urang kaya yang meninggal, bedahlah orang yang tukang kayu tersebut damang dalam liang kubur, kemudian yang telah dihias dengan baik. Maka 7 buah langkah gewa urung-urung jaintat, iaitu urung kaya tersebut, datanglah malaikat mungkar wa nakir. Tingat urung yang tukang kayu tersebut ka musibah, iaitu konglomeratnya, ka gedanya. Ternyata mungkar wa nakir kan bak urung kaya nyan kejak, tapi kejaklah bak tukang kayu tersebut. Katanya, puput kata ini. Jawablah tukang kayu tersebut, saya menemani orang kaya tersebut karena dibayar selama 40 hari saya berada di sini dengan setengah harta warisan. Puatra yang nak milik kata, long urung kasin, milik lun wahai malaikat mungkar wa nakir, itulah kapak ini. Getayong le malaikat mungkar wa nakir dari pat tacok kapaknya. Atralung belum. Hari kedua pun malaikat mungkar wa nakir getanyong belum. Ho tak gunakan kapaknya. Maka kejawab le tukang kayunya, saya menebang pohon. Kemudian hari ketiga pun ditanya, apakah pohon yang engkau tebang sama berat dan ukurannya? Sampai 40 hari itu ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir bak urang tukang kayunya. Bak ura ke puluh hana sayu dubit ke dubit ke ke ipegah le keluarga nyempat hasil jerih ikramiah peng setengah harta warisan daripada ayahku. Engkau telah menemani ayahku selama 40 hari. Pu jawab dia tukang kayu tersebut, cok peng-peng ke kata ajong hendak payah. Pakau ngon kapak 40 hari belum selesai dipertanggungjawabkan, bagaimana dengan harta yang banyak? Gua pegah pak isteri, long katruk wate, long katruk tempo, tapi uang saya tidak mau terima. Tengok isteri pakon hani cok kop jai harta 40 hari satu kapak belum sanggup saya bertanggungjawabkan, bagaimana dengan harta yang banyak? Maka hari ini coba kita introspeksi diri. Sebelum Allah tanyakan di yaumil kiamah tentang harta kita, ke mana kita gunakan, dari mana kita dapatkan, mari kita introspeksi diri di dunia ini. Harta tersebut apabila tidak mampu kita manfaatkan pada tempat yang Allah ridha, tunggu bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.